Pemirsa, kita lanjutkan ke informasi terkait banjir yang merendam wilayah Pati, Jawa Tengah hingga hari ini terus meluas. Tidak hanya mengenangi pemukiman warga, banjir juga merendam ruas jalan dan memutus akses jalan utama. Pemirsa, seperti yang terjadi di Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Pati, Jawa Tengah, yang mana banjir memutus jalur alternatif penghubung Pati Rembang hingga aktivitas warga pun ikut terganggu. Jalan yang biasa digunakan sebagai jalur alternatif terendam banjir setinggi sekitar 40 cm. Sejumlah pengendara terpaksa memutar arah, sementara pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM memilih menutup usahanya karena tempat usaha mereka terendam. Menurut warga, banjir mulai datang sejak pagi hari dan merendam jalur alternatif Pati Rembang sepanjang kurang lebih 1 km. Selain merendam jalan, banjir juga menggenangi rumah-rumah warga. Berdasarkan data BPBD Pati, tercatat sebanyak 48 desa di 12 kecamatan terdampak banjir. Pemirsa, sejumlah wilayah di Pati, Jawa Tengah terendam banjir, dan untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan Udin Alinani yang berada di Pati, Jawa Tengah. Selamat siang Udin, di mana Anda melaporkan saat ini, bagian Pati di sebelah mananya dan ketinggiannya berapa untuk banjir di tempat Anda? Ya, selamat pagi, selamat sore Jessica dan selamat sore Febrian. Dapat kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa saat ini kondisi banjir di Pati ini memang sudah sangat memprihatinkan. Banjir bertambah parah di mana banjir saat ini sudah merendam 56 desa di wilayah Kabupaten Pati yang tersebar di 15 kecamatan. Jadi banjir ini semakin meluas dan ini disebabkan karena tingginya intensitas hujan yang terus melanda Pati hingga saat ini. Dan dapat kami gambarkan bahwa saat ini saya berada di salah satu desa terparah dilanda banjir, yakni Desa Minto Basuki, di mana Desa Minto Basuki ini berada di sebelah selatan Pati Kota dan termasuk Kecamatan Gabus yang salah satu kecamatan dan desa yang paling parah dilanda banjir. Ketinggian banjir saat ini di sini sudah mencapai 50 cm sampai dengan 1,5 meter di titik terendah. Dan dapat kami gambarkan pula bahwa ada sedikitnya 250 jiwa yang sudah di desa Mintegisir ini terdampak banjir dan hampir seluruh rumah warga di sini sudah terdampak banjir dengan ketinggian antara 50 sampai dengan 70. Dan dapat kami gambarkan pula bahwa tadi kami sempat berputar di Kota Pati dan saat ini Kota Pati sudah dikepung oleh banjir, di mana Kota Pati saat ini terdapat sejumlah titik genangan di Pati, ya di mana di daerah Pati Kota, di belakang kantor DPRD maupun di belakang kantor Bupati Pati juga sudah terjadi banjir, dan di dalam kota di dekat terminal yaitu yakni Desa Semampir juga sudah terkena banjir dengan ketinggian bervariasi antara 30 sampai 50 cm. Jessica, kembali ke studio. Ya, Udin, kemudian kalau misalnya Anda telisik lagi, penyebab banjir di Pati ini apa? Ya, Febrian, dapat kami gambarkan dan dapat kami laporkan tadi memang sempat kami berdiskusi dengan Kepala BPBD Kabupaten Pati bahwa tingginya intensitas hujan selama 4 hari terakhir ini, bahkan sampai saat ini, sampai detik ini juga masih terjadi hujan deras di wilayah Kabupaten Pati, sehingga menyebabkan banjir ini semakin parah di wilayah yang melanda wilayah Kabupaten Pati. Dan dapat kami gambarkan bahwa hujan saat ini sangat deras di wilayah Gabus, di mana tempat yang berdiri ini sudah masih dilanda hujan deras, sehingga warga merasa khawatir bahwa ketinggian banjir ini akan terus bertambah. Dan ada beberapa sungai yang meluap di wilayah Kabupaten Pati, yaitu Sungai Simo, kemudian Sungai Suwana, Sungai Suatu, dan sungai yang mengarah ke jalur Pantura, yakni Sungai Simo ini juga sudah merendam jalur Pantura sepanjang 200 meter. Sehingga arus jalur Pantura di wilayah Pati Juwana ini sementara padat merayap. Dan dapat kami informasikan pula bahwa saat ini di jalur Pantura Kudus Pati Juwana, Kudus Pati, saat ini sudah macet total, lumpuh karena arus
air sudah menerjang di Kudus, di pusat tepatnya di beberapa titik, yakni di titik Panjalu Pantura Karawang, kemudian di depan Polres Kudus, dan saat ini jalur tersebut hanya bisa dilewati oleh kendaraan besar. Febrian. Iya, Udin, kalau kita ketahui bersama, bulan Desember, Januari, dan Februari selalu menjadi musim hujan, dan di Pati ini bukan pertama kalinya terjadi banjir. Selalu terjadi banjir di bulan-bulan tersebut. Apakah sudah ada perubahan regulasi dari pemerintah terkait dengan penanggulangan bencana di sana? Ya, dapat kami laporkan bahwa memang Pati adalah merupakan langganan banjir dimulai dari bulan Desember sampai dengan bulan April. Dan dapat kami informasikan bahwa di salah satu desa saja di Pati, di bulan Desember sampai Januari ini sudah 7 kali dilanda banjir. Dan memang pemerintah Kabupaten Pati sudah mulai mengantisipasi dan akan melakukan pengerukan Sungai Juwana yang melakukan rendapan, kemudian sejumlah sungai di sungai seperti Sungai Widodaren, juga memperbaiki tanggul yang sudah jebol. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Pati lebih memfokuskan kepada pembersihan sampah-sampah yang menyumbat sejumlah jembatan di aliran sungai, sehingga hal ini yang paling parah menyebabkan banjir di wilayah Kabupaten Pati, karena aliran air tidak bisa mengalir sehingga melimpas ke permukiman warga. Dan sampah-sampah ini dibawa oleh aliran air dari pegunungan Kendeng maupun pegunungan Muria yang saat ini masih terus dilanda hujan deras dan menyebabkan banjir di wilayah Kabupaten Pati. Jessica. Baik, ke depan kita tunggu ya Udin bagaimana nanti reaksi pemerintah dalam penanggulangan banjir di Pati agar tidak terus terjadi setiap tahunnya. Terima kasih Udin Alinani melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.